Shalom, selamat datang di ibadah online GPI Keluarga Allah Blessing Surabaya. Sebelum kita memulai ibadah, mari sama-sama kita saksikan beberapa pengumuman. Gereja setiap hari membagikan panduan ibadah secara offline untuk dipakai dalam doa keluarga pada setiap hari jam 9 malam di rumah masing-masing. Dan untuk mendapatkannya, Anda dapat meminta di WA nomor di bawah ini. Setelah mengikuti ibadah online ini, kita ikuti ibadah tatap muka dan sharing bersama lewat aplikasi Zoom pada jam 11 dan jam 18. Pastikan saudara sudah mendownload aplikasi Zoom di Android, iOS, Apple, atau laptop saudara. Hari ini ibadah raya online Minggu tanggal 7 Juni 2020 disertai dengan perjamuan suci. Jemaat dapat menyediakan roti dan anggur secara mandiri. Roti dapat diganti dengan roti tawar atau kue kering atau crackers, dan anggur dapat diganti dengan minuman yang berwarna merah seperti sirup atau teh. Yang terpenting bukan simbolnya tetapi maknanya dalam situasi darurat ini. Sekian pengumuman dan mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah perlindungan kita, amin. Kita diberi kuasa oleh Tuhan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh ada hari ini semua karena anugerah-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami boleh beribadah secara online ini Tuhan. Semua karena Engkau ya Yesus. Kami percaya dimanapun kami berada, Engkau tetap beserta kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih. Mari semua yang percaya katakan amin. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama, berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, Engkau yang memberi kita kuasa Tuhan. Haleluya. Hey. Kami akan bersuka cita di hadapan-Mu Tuhan. Engkaulah Raja kami yang hidup. Mari dengan antusias kita pujikan, Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, katakan ku diberi kuasa dari Raja mulia, taklukkan musuh dan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Yesus. Sungguh besar Kau Tuhan. Engkaulah perisai hidup kami, tempat perlindungan kami Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, angkat kedua tanganmu dan katakan, sungguh besar
berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Terpujilah Engkau Yesus, Raja di atas segala raja. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, sembah Dia. Kau terbesar, Kau yang termulia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Kau tempat perlindungan kami, Allah kota bentengku, Allah yang ku percaya. Mari sembah Dia, mari sembah, 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 sembah. Tiada yang seperti Kau Tuhan, tiada yang seperti Kau Yesus. Tidak ada yang dapat mengalahkan Engkau Tuhan. Oh, terima kasih Bapa, sebab Kau beserta kami. Gadamu dan tongkatmu yang menghibur aku Tuhan. Glory bagimu Yesus, oh glory bagimu. Terima kasih Tuhan, terus sembah Dia. Kau hadir dimanapun kami berada Tuhan. Saat kami menyembah-Mu, saat kami memuji-Mu, biar mulut kami Tuhan selalu menyatakan kebesaran-Mu, selalu menyanyikan kedahsyatan-Mu Yesus. Perlindungan, oh kami mengasihi Engkau Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku. Thank you Jesus, yang selalu setia bersamaku.
kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Yeah. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari dengan imanmu pujikan hanya Kau Tuhan penolongku, Kau yang setia, yang selalu setia bersamaku, dan kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku berserah. Katakan dengan imanmu, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari angkat kedua tanganmu dan katakan, ku percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya, ku percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar. Katakan Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih
pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya, tak pernah terlambat janji-Mu. Katakan tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Terima kasih Yesus. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu diberkati oleh pujian-pujian dan penyembahan kita tadi. Haleluya, mari saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita. Dan sebelumnya mari sama-sama kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa. Kalau pada hari ini kami dapat mengikuti ibadah online, hari ini kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih-Mu Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan berpartisipasi Tuhan untuk memberikan persembahan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan apa yang kami taburkan di tempat ini Tuhan dapat menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Dan kami percaya apa yang kami tabur akan kami tuai kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari yang percaya dan siap memberikan persembahan sama-sama katakan, amin. Jemaat dipersilakan memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan cara mentransfer ke rekening berikut BCA 214-999-5000 atas nama GBI Keluarga Allah Blessing atau dengan scan QR Code di OVO, link aja, GoPay, dan Dana. Selamat memberikan persembahan, Tuhan Yesus memberkati. Kami naikkan syukur dan terima kasih kembali Tuhan kami datang. Tuhan kami menyadari waktu begitu cepat Tuhan. Sampai saat ini kami boleh online kembali dalam minggu pertama bulan Juni. Kami tahu penyertaan-Mu sempurna dan senantiasa Engkau memberikan kepada kami tuntunan dan hikmat daripada-Mu. Sebab itu Tuhan dalam minggu pertama ini kami minta Engkau sendiri berkarya lebih lagi supaya dalam perjamuan kudus pun Engkau berbicara lebih banyak sehingga kami boleh Tuhan lebih kokoh dan Tuhan kami berdiri di atas firman-Mu. Terima kasih Bapa. Allah Roh Kudus urapi kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang kekasih. Kembali kita dalam minggu pertama ini dalam ibadah online. Kita akan sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kalau minggu yang lalu kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai warisan orang percaya. Ya, sekali lagi, warisan orang percaya. Siapakah yang mewarisi berkat-berkat daripada Tuhan yang sudah berkarya buat kita saudaraku? Seharusnya semua orang yang percaya itu menerima berkat daripada Tuhan, yaitu warisan orang yang percaya. Tetapi mereka ada yang maksimal, mereka yang tidak ada maksimal. Apakah Tuhan pilih kasih? Tidak saudaraku, kalau kita belajar firman Tuhan, ya, benih yang ditabur jatuh di jalan, lalu di pinggir jalan, dan juga ada yang ditabur jatuh di semak duri. Nah,
Tetapi yang saya mau tekankan yaitu yang jatuh di tanah yang baik. Nah, di tanah yang baik inilah yang menikmati warisan Tuhan dengan maksimal. Nah, saudaraku yang kekasih, apakah Tuhan pilih kasih? Ada yang jatuh di tanah, ada yang jatuh di jalan raya, ada yang di semak belukar, ada yang di tanah yang baik. Sekali lagi, Tuhan tak milih kasih saudaraku. Ini menggambarkan bagaimana seharusnya saudara dan saya memaksimalkan atau saudara mengerti akan apa yang dimaksud Tuhan. Nah, yang terakhir dikatakan yang jatuh ditabur yang di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Matius 13 ayat 23. Nah saudaraku yang kasih, mari saudara dan saya sungguh-sungguh memperhatikan hal ini. Baca firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan, lalu saudara mengerti. Itu perlu berdoa dan minta hikmat oleh Tuhan supaya Roh Kudus membuka mata rohani kita. Dan itu dilakukan secara rutin karena firman Tuhan mengatakan manusia hidup bukan oleh karena roti saja, tetapi oleh setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, firman Tuhan juga berkata, ya daging dan darah itu tidak berguna, tetapi roh itu yang menghidupkan. Dan perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu, Yesus berkata demikian, adalah roh dan hidup. Yohanes 6 ayat yang ke-36. Sebab itu saudara perlu bertumbuh, perlu makan tiap hari akan firman Tuhan. Sehingga saudara memiliki warisan secara penuh. Saya bacakan saudaraku, supaya saudara sebelum kita masuk warisan apa saja. Ya. Galatia 3 ayat 26, lalu saya sambung dengan ayat 29. Galatia 3 ayat 26 dan 29, saya sambung. Ya. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Terus 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, saudara dan saya yang terima Yesus menjadi milik Kristus, maka kamu adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji atau menerima warisan daripada Allah. Saudaraku, ini diteguhkan oleh Tuhan Yesus waktu nanti juga saudaraku dari perjamuan kudus. Ya, dikatakan 1 Korintus 11 ayat 25 sebelum kita masuk lebih dalam lagi. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, cawan ini perjanjian baru. Pengorbanan Yesus adalah memperbaharui janji yang telah Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Tetapi sudah pelanggaran yang berbanyak sekali saudaraku. Sehingga Tuhan perlu memperbaharui. Tidak lagi hidup di dalam Taurat. Tetapi kita hidup di dalam kasih karunia. Yaitu saudara dan saya dibeli dengan darah yang mahal. Bukan dengan emas dan perak, tetapi oleh darah anak domba. Yaitu darah Tuhan kita, Yesus Kristus. Itu sebagai meterai yang tidak dapat diganggu gugat lagi. Meterai berbicara hukum tidak dapat dibatalkan, tidak dapat ditarik lagi. Sebab itu setiap bulan kita memperingati. Ada gereja yang setiap 2 minggu sekali, ada 1 minggu sekali. Tapi kita memperingati setiap bulan
bahwa saudara dan saya sudah dimeteraikan. Ya, saudara dan saya sudah diselamatkan. Nah, sebab itu perlu saudara memahami hal ini. Sehingga saudara tidak diombang-ambing dengan pengajaran. Sekarang kita masuk, saudaraku. Warisan apakah yang diberikan kepada saudara dan saya? Luar biasa. Ya, dalam kepercayaan lain, agama lain, saudaraku, tidak ada yang sedemikian ini yang diberikan kepada orang yang percaya. Tapi saudara dan saya menerima warisan yang dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Kita baca Yehezkiel 36 ayat 26 dan 27. Perhatikan saudaraku. Yehezkiel pasal yang ke-36 ayat 26 dan 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Ini yang dikatakan diberikan hati yang baru. Dimeteraikan. Cawan pengucapan syukur yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ya. Dan roh yang baru di dalam batinku. Artinya kelahiran baru. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Karena kalau saudara baca di dalam Efesus pasal yang kedua saudaraku ayat 1. Kita ini orang-orang yang sudah dimurkai Tuhan. Ya. Sudah kita ini tidak ada harapan lagi sama sekali untuk ada di dalam hadirat Tuhan. Tetapi Tuhan telah memberikan hati yang baru supaya kita taat. Ayat 27. Rohku, nah roh Tuhan, Roh Kudus akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang kepada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Saudaraku, orang yang sudah dilahirkan kembali, dia dapat melakukan firman Tuhan bukan karena kemampuan manusianya. Tapi dia sudah menjadi ciptaan yang baru. Roh Tuhan memampukan kita untuk menerima berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sebab itu buah roh itu ada dalam kehidupan kita. Nah, apa yang Rasul Paulus katakan? Coba saudara baca ayat 8, Roma 8 ayat 14. Saudara dan saya, mari kita sama-sama ya. Jangan mengandalkan mata jasmani. Tapi mari kita hidup dalam mata rohani. Yaitu yang tidak kelihatan itu lebih kekal daripada yang kelihatan. Ya. Dikatakan Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah ada dalam hidup saudara adalah anak Allah. Haleluya. Sebab itu saudaraku yang kasih, jangan saudara bimbang atau ragu. Mari kita mentaati apa yang Alkitab katakan sehingga kehidupan saudara akan banyak sekali saudaraku melihat karya Tuhan dalam hidup saudara. Karena firman Tuhan juga dikatakan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 12. Coba kita baca Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ditekankan, sesungguhnya. Barang siapa percaya kepada aku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Aminkan firman Tuhan ini. Taati firman Tuhan ini, jangan diragukan. Kalau ada orang lain mengajarkan saudaraku, tidak ada kesembuhan. Ya, tidak ada berkat,
atau tidak ada, apalagi saudaraku, mujizat-mujizat, saudaraku, jangan saudara hiraukan. Karena Alkitab saya berkata, Yesus berkata demikian. Sebab itu, mari kita hidup dalam warisan Tuhan. Yang kedua, diwarisi dengan damai. Bukan damai yang dunia berikan, tapi damai yang Allah berikan. Kita baca dalam Yohanes 14 ayat 27. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya. Saya ulangi, ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu, yaitu punya Tuhan Yesus sendiri. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Taati apa yang dikatakan Tuhan. Jangan gelisah dan gentar menghadapi COVID-19. Jangan gentar untuk memasuki new normal. Ya, saya percaya Tuhan sudah menyediakan banyak sekali jiwa-jiwa berkat pada masa-masa sekarang, saudaraku. Karena Tuhan bekerja begitu di luar kemampuan manusia. Sebab itu saudara kekasih, berkat atau damai sejahtera ini bukan seperti yang dunia berikan. Karena ini punya Tuhan sendiri. Yesaya 48:18 mengatakan demikian. Perhatikan saudaraku. Oh haleluya, Yesaya 48 ayat yang ke-18. Dengar baik-baik. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, dikatakan sekiranya itu tergantung dengan pendengaran saudara. Ya, tergantung dengan diri saudara sendiri. Nanti Tuhan Roh Kudus akan mendorong, menolong saudara. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka akibatnya damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudaraku, saya perhatikan gelombang laut itu tidak pernah berhenti, saudaraku. Siang, malam, pagi, sore. Ya, saudara pergi aja ke Kenjeran sana kalau saudara tidak ngerti. Itulah damai sejahtera Allah yang berikan kepada kita. Tidak peduli tengah malam kondisi COVID, tidak peduli esok hari yang dikatakan gerimis atau ada new era. Tapi kita hanya percaya kepada apa yang Tuhan katakan. Tuhan pasti sudah sediakan buat kita. Yang ketiga, saudaraku, Tuhan mewariskan kepercayaan. Ya, saudaraku yang kekasih, banyak orang tidak mengerti hal ini. Kalau dia sudah diwarisi kepercayaan oleh Tuhan. Coba 1 Korintus 4 ayat 2 kita baca. Ini yang ketiga. Mewarisi kepercayaan. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan, yaitu orang yang percaya, anak-anak Tuhan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Sekali lagi, saudara diwarisi kepercayaan. Saudara dituntut ya untuk menerima kepercayaan ini. Dan orang yang menerima warisan ini akan memiliki satu hal yang luar biasa. Yaitu diberikan, saudaraku, kita baca Lukas 10 ayat 19. Ayat yang sangat terkenal. 2, 3. Sesungguhnya aku telah saudaraku? Memberikan kuasa kepadamu. Sekali lagi, saudara dan saya ditekankan oleh Tuhan, dipercayai, diberinya kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh.
sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Tidak ada yang akan membahayakan kamu. Saudaraku, mari kita diberikan warisan yang luar biasa ini. Kita boleh berdiri di atas janji Tuhan. Jadi saudaraku, kalau ada pikiran-pikiran, ketakutan, kecemasan, intimidasi, kepanikan, sakit penyakit yang merasa diri kita lemah, mari saudaraku yang kekasih, saudara diberi kuasa, saudara boleh menolak dalam nama Yesus. Karena saudara memiliki kuasa yang diwarisi daripada Tuhan. Saudaraku, beberapa waktu yang lalu, ya mungkin sudah saya sharekan, ya mereka ketakutan karena berita-berita. Padahal saudaraku, kalau kita mau dengan tenang, ya COVID-19 ini saudaraku, menularnya hanya lewat droplet, ya, bukan lewat udara. Tetapi karena berita-berita yang banyak sekali membuat kita takut. Yang penting saudaraku, perhatikan baik-baik. Ini bukan pendeta yang ngomong, tapi juga profesor yang ngomong. Seorang dokter ahlinya saudaraku. Yang penting saudaraku pakai masker saudaraku. Sekalipun saudara di dalam rumah kalau bisa pakai masker saudaraku, ya lalu jaga jarak saudaraku, ya kenapa saudaraku, lalu cuci tangan, ya karena kadang-kadang kita lupa saudaraku, karena masuknya COVID ini hanya melalui 3, yaitu hidung, mata, dan mulut, tapi terutama hidung saudaraku. Sebab itu nanti Tuhan izinkan bulan 6 bulan pertengahan akhir, ya akhir bulan 6 awal bulan 6, kalau Tuhan sudah izinkan, ya seperti teman saya gerejanya di Toli-Toli kemarin sudah mulai beribadah kembali, tapi offline, ya di gereja dengan social distancing, yaitu jarak, ya kalau kita sekarang mungkin hanya dapat ibadah 50 sampai 70 orang. Tapi tidak apa-apa, dan diminta oleh protokol kesehatan supaya tidak lebih kurang lebih 1 jam ibadah. Nah, sehingga kita boleh beribadah dengan sukacita kembali. Dan saya percaya Tuhan yang berkuasa, Dia Allah yang mengandalkan pada kairosnya Tuhan. Saya percaya setiap malam semua gereja saudaraku berdoa. Setiap malam juga kita berdoa. Mohon belas kasihan Tuhan. Kita merendahkan diri dan kita pakai otoritas. Supaya kita boleh menikmati kembali ibadah kita bersama-sama. Yang terakhir saudaraku, dikatakan diwarisi otoritas, hampir sama, tetapi ini beda saudaraku ya. Kalau saudara diberikan otoritas ini, saudara harus deklarasikan, saudara harus nyatakan saudaraku. Kalau saudara menghadapi sesuatu, saudara nyatakan bahwa saudara adalah orang yang diurapi. Coba saudara baca Matius 18 ayat 18. Haleluya. Demikian bunyinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, ditekankan, dengarkan baik-baik, apa yang kamu ikat di dunia ini terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini terlepas di sorga. Luar biasa otoritas yang Tuhan berikan kepada kita. Buka Amsal Sulaiman 18 ayat 21 yang sangat terkenal itu. Demikian bunyinya, hidup dan mati dikuasai orang lain. Enggak saudaraku. Hidup dan mati dikuasai politik. Enggak saudaraku. Hidup dan mati dikuasai kondisi keadaan. Enggak saudaraku. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemahkannya akan memakan buahnya.
Apa yang saudara gemahkan lewat lidah saudara, lewat mulut saudara. Menggemah itu berarti berulang-ulang. Katakan, berulang-ulang, terus menerus. Kalau saudara berulang-ulang mengatakan, aku sehat, aku diberkati, Tuhan menyertai aku, Tuhan bekerja dalam segala perkara dapat kutanggung. Tuhan Yehova Jireh, Tuhan menyediakan. Oh saudaraku, maka saudara akan mengalami hal yang luar biasa. Suratan 1 Petrus 3 ayat 10. Saya bacakan saudaraku. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, bukan sewaktu-waktu tapi terus-menerus, hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan yang menipu. Saya mau tanya dengan saudara, apakah mulut saudara atau lidah saudara setiap hari saudara mengatakan hal-hal yang baik, yaitu kebaikan Tuhan seperti Daud berkata, kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Apakah saudara melihat problem masalah saudara, sehingga kalau ada firman berkata demikian, saudara berkata, tapi masalahku beda Pak, persoalanku ini sangat berat sekali Pak, tidak seperti biasanya. Ya, saya kan manusia biasa Pak. Saudaraku, saya katakan kepada saudara, tidak ada manusia yang luar biasa kecuali saudara dalam Tuhan dijadikan luar biasa. Tapi kalau saudara mengecilkan diri saudara sendiri, maka saudara akan mengalami apa yang saudara katakan. Ingat, 12 pengintai saudaraku, 10 pengintai mengatakan, dia mengatakan, kita sudah masuk ke tanah Kanaan. Ya memang tempatnya subur, ya, subur sekali, anggurnya besar-besar, ya, banyak air susu dan madu. Tapi perhatikan yang dikatakan, tetapi di sana juga ada orang-orang enak, orang-orang keturunan Sasa. Kita ini seperti belalang, nah, mengecilkan diri kita sendiri. Kita ini seperti belalang, kadang-kadang kita gitu saudaraku. Kalau kita menghadapi kegagalan, masalah, kita ini bodoh. Tuhan sudah tidak menyertai saya. Semuanya habis sekarang. Nah, saudaraku, sama halnya. Maka Tuhan berkata saudaraku kepada mereka, semua bangsa Israel selain Kaleb, ya, keturunan generasinya Kaleb, semuanya mati di padang gurun, tidak masuk ke tanah Kanaan. Kenapa saudaraku? Karena perkataan mulutnya. Nah, saudara kasih, tapi saudara-saudara sudah mendengar berita yang luar biasa ini. Mari kita introspeksi saudaraku. Jika sekarang ini kita belum mengalami warisan-warisan yang Tuhan sudah siapkan buat kita, ya, kita belum sukses dalam itu. Mungkin itu disebabkan cara berpikir kita yang salah. Saya ulangi, cara berpikir kita yang keliru. Karena apa yang kita pikirkan menentukan siapa kita. Saudara pikirkan, saudara diberkati, menentukan hidup saudara. Nah, pikiran itu, ya, siapa? Kita menentukan apa yang kita perbuat. Apa yang kita perbuat menentukan nasib kita. Dan nasib kita menentukan warisan kita. Jadi saudaraku, semuanya dimulai dari pikiran. Saya ulangi, semuanya dimulai dari pikiran. Nah, hari ini saudara berada di mana? Pikiran kita akan membawa kita. Besok kita akan berada di mana? Pikiran kita membawa kita ke situ.
inti dari semua yang saudara dengar, milikilah pikiran Kristus. Sekali lagi, milikilah pikiran Kristus. Kalau saudara tanya sama saya, pikiran Kristus itu yang bagaimana, Pak? Ya, saudaraku, ayat yang terakhir sebelum kita masuk perjamuan kudus, Filipi pasal 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8, demikian bunyi firman Allah. Jadi, akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu. Apa? Yang baik, yang benar, yang mulia, yang sedap didengar. Pikirkanlah semuanya itu. Maka saudara akan mengalami warisan yang dijanjikan Tuhan. Tiba saatnya kita masuk dalam perjamuan kudus. Mari saudaraku yang kekasih, kita ambil roti di tangan kanan kita. Semua kita angkat roti di tangan kanan kita. Glory, haleluya, 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 haleluya. Oh, glory, haleluya, haleluya, haleluya. Pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi di atas kepala kita. Setelah itu ia mengambil cawan dan berkata, inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Dimeteraikan oleh darah Tuhan Yesus. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Syanda mata toria lama syekana. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum sama-sama. Angkat kedua tanganmu saudaraku. Naikkan ucapan syukur dan terima kasih. Sungguh kasih karunia ini diberikan kepada setiap orang yang percaya, yaitu saudara dan saya. Sehingga Tuhan tidak mengingat-ingat dosa dan perbuatan saudara lagi. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, keselamatan yang kekal Engkau berikan kepada kami. Sebab itu kami mengucap syukur dan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya, haleluya. Semata-mata karena kasih karunia Engkau menyelamatkan kami. Bukan karena kebaikan dan kegagahan kami. Karena Engkau memilih kami dan menetapkan kami. Biarkan Tuhan diberikan menjadi berkat buat orang lain. Hidup kami Tuhan bersinar. Yaitu Engkau sendiri yang bersinar dalam hidup kami. Lewat tutur kata, lewat perbuatan kami, lewat tingkah laku kami. Tuhan, terus Tuhan, ubah Tuhan. Terus cara berpikir kami perbaharui Tuhan. Makin hari Tuhan menjadi makin serupa dengan gambar-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, 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 haleluya. Saudaraku yang kekasih, sekarang tiba saatnya saudara menerima berkat dari Bapa. Angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat yang dari Bapa yang tidak pernah mengungkit-ungkit. Saudaraku yang kasih, Kura Masyanda Matakalama.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Kesempatan minggu pertama ini Tuhan Kau memberikan kepada kami Tuhan. Untuk memberikan persembahan perpuluhan sebagai buah sulung bulan 6 Tuhan. Kami memberi dengan sukacita sorgawi. Kami memberi dengan apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Semuanya semata-mata oleh karena kasih karunia-Mu sendiri Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarkan Tuhan terus Tuhan kami boleh berkarya. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang kekasih. Sekarang terimalah saudaraku. Dan bawalah pulang berkat dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Kasih sukacita, damai, sejahtera oleh anak yang tidak pernah berkesudahan. Penyertaan Allah Roh Kudus yang manis menyertai engkau, memberkati engkau. Mengingatkan engkau akan kasih dan otoritas yang diberikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang sudah menerima katakan bersama saya, amin.